Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Ardiansyah dengan NIM 2020-2020-74. Di sini saya akan menjelaskan kembali ringkasan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Teknologi asal katanya yaitu tekne, yaitu bermakna seni, kerajinan tangan, atau keahlian. Menurut definisi Association for Education Communicational Technology, teknologi pendidikan adalah suatu proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisa masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan adalah satu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi memandang soal dasar, mengajar dan belajar sebagai masalah atau problematika yang harus dihadapi secara rasional dan juga ilmiah. Fungsi dan peran teknologi pendidikan, yaitu fungsi teknologi secara yang pertama itu sebagai alat, dan kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga itu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh dalam pengembangan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama sebenarnya banyak tokoh yang sampai hingga saat ini yang berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan. Di antaranya itu adalah Edward L. Thorndike, Sidney L. Presley, Ivan Parlon, B.F. Skinner, dan juga Norman C. Crowder. Jenis-jenis alat teknologi pendidikan semakin berkembangnya zaman, juga semakin juga banyak teknologi pendidikan. Di antaranya yaitu adalah papan tulis, gambar sebagai media gambar, buku tulis, peta, globe, buku pelajaran, film, audio, video, tape recorder, komputer, dan juga masih banyak lain. Fasilitas tersebut juga berkembang semakin dengan berkembangnya juga zaman. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian yang lebih dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik haruslah yang efektif dan efisien. Efektif yaitu artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media meningkat, dan efisien artinya itu media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah, yaitu baik sebuah materi itu untuk mempermudah pemahaman dengan siswa dan juga mempermudah penjelasan dari guru. Ruang lingkup belajar dan pembelajaran merupakan cakupan atau batasan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Ruang tersebut meliputi materi, media, pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, dan juga yang terakhir yaitu evaluasi. Adapun tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran dapat diperinci sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu melakukan perencanaan, yang kedua yaitu menyediakan fasilitas, yang ketiga yaitu pengarahan, dan yang terakhir itu pengawasan. Strategi pembelajaran yaitu ada ceramah, diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Manfaat dari media pembelajaran yaitu bagi guru, memudahkan guru dalam memberikan materi, menjelaskan materi. Yaitu yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi
Yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang akan dijelaskan, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, kemudian membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas karena materi yang disediakan yaitu melalui alat berupa komputer ataupun proyektor. Jadi siswa juga lebih semangat dalam mencerna pembelajaran materi yang dijelaskan. Manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu adapun bisa lebih memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, dan juga membangkitkan motivasi minat belajar dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan interaksional atau mendukung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, video kamera, video recorder film, atau gambar, foto, grafik, dan lainnya. Fungsi media pembelajaran, ada dua fungsi utama dari media pembelajaran itu sendiri. Fungsi pertama adalah media sebagai alat bantu pembelajaran, dan juga fungsi yang kedua adalah sebagai media sumber belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan juga media pembelajaran sebagai sumber pelajaran. Prinsip media pembelajaran, prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam belajar, dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, media harus dipandang dari sudut-sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu dibutuhkan sebab seiring media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Ketika suatu media dipilih dan dipergunakan, saat itulah beberapa prinsip perlu pendidik perhatikan dan dipertimbangkan dengan baik dan tepat. Keberhasilan penggunaan media pembelajaran tergantung dari beberapa faktor, yaitu seperti proses kognitif dan juga motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, para ahli menerapkan atau mengajukan prinsip-prinsip kelayakan media pembelajaran sehingga menghasilkan media pembelajaran yang efektif. Seperti prinsip-prinsip yang itu menurut Dr. Nana Sujana adalah menentukan jenis media dengan tepat, menetapkan dan memperhitungkan aspek subjek dengan tepat, menyajikan media dengan tepat, dan menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi dari pembelajaran, metode yang mengajar juga digunakan serta karakteristik siswa yang belajar, mungkin dari tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Karena faktor itu juga yang mempengaruhi dalam keefektifan dalam pemilihan penentuan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dan setiap media pembelajaran. Kemudian pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu materi keempat. Materi keempat itu mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknik pendidikan modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan.
Jadi teknologi itu dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Apalagi setiap zaman itu pasti memiliki kemajuan dalam setiap teknologi. Begitu juga teknologi dimasukkan ke dalam pendidikan, yang dimana pendidikan itu akan mempengaruhi berkembangnya suatu bangsa. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan, harus kita kembangkan di dalam dunia pendidikan. Adapun di sini problem-problem teknologi pendidikan yaitu masalah fundamental, masalah anggaran pendidikan, masalah kompetensi guru, masalah sarana dan prasarana pendidikan, dan juga pengelolaan dan efisiensi. Solusi terhadap problem pendidikan. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu solusi masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan pemerataan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh juga melalui cara-cara yang konvensional dan cara inovatif. Yang kedua yaitu solusi masalah mutu, efisiensi, dan juga relevansi pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan yang efektif. Yang ketiga yaitu perbaikan manajemen pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah, diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Upaya ini ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan nasional. Otonomi sekolah ini diberikan agar sekolah dapat mengelola dengan leluasa, mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, dan juga sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhannya sendiri. Jadi dengan demikian kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di sekolah. Sedangkan masyarakat di sini dituntut berpartisipasi agar mereka itu lebih memahami pendidikan, membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Peranan teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan, khususnya dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, yaitu melalui penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, struktur muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan perangkat-perangkat lain seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan bahan ajar, modul, buku teks, atau buku elektronik atau e-book. Yang kemudian yaitu penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan teori-teori belajar mutakhir, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pemanfaatannya secara efektif dan juga efisien. Yang terakhir yaitu mengembangkan strategi pembelajaran untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Adapun hubungan teknologi komunikasi dalam pendidikan yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin erat
semakin pesat di era globalisasi saat ini, tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa lebih memahami alat teknologi informasi dan juga komunikasi. Adapun pengaruh teknologi komunikasi dalam pendidikan, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat seiring berjalannya waktu membawa dampak yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Contohnya di bidang pendidikan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi berperan terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta juga tempat. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, sekat ruang dan waktu bisa ditiadakan. Seperti halnya kemarin yang pada masa di mana dunia sedang dilanda COVID-19. Jadi kita di situ bisa belajar melalui aplikasi dengan berkembangnya alat dan teknologi. Jadi kita bisa belajar tanpa harus berkumpul dalam suatu ruangan. Jadi kita juga bisa belajar jarak jauh dan juga berkumpul dalam waktu yang berbeda, dalam tempat yang berbeda. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan penggunaan buku elektronik atau e-book. Media pembelajaran lain pun semuanya sudah memanfaatkan beragam teknologi. Hal ini tersebut menggambarkan betapa pentingnya pengaruh teknologi pendidikan di dunia pendidikan itu sendiri. Manfaat teknologi komunikasi dalam pendidikan, yaitu meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini, juga bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan juga yang serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Baik, selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Kata media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah yaitu yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau perlengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat visual, misalnya gambar, model, atau objek dan alat-alat lain yang memberikan pengalaman konkret dan juga motivasi belajar siswa. Fungsi dan manfaat media pembelajaran sebenarnya banyak fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran, yaitu sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima siswa. Penggunaan sebuah media dalam pembelajaran pasti bukan asal-asalan, namun memiliki hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Media berfungsi secara khusus untuk membantu seorang guru atau sumber penyalur pesan guna mencapai target-target tertentu dalam sebuah pembelajaran. Beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran yang dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Karena dengan media yaitu misalnya berupa rekaman, karena kita bisa belajar dengan mengulang video tersebut. Karena jika guru menjelaskan, maka kita hanya bisa sekali mendengarkannya. Namun jika kita dengan berupa video, kita bisa berkali-kali mendengarkannya. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar pada siswa, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan guru, dan juga siswa dengan lingkungannya, dan juga kemungkinan siswa untuk belajar sendiri
sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, seperti halnya kita belajar di Google, di YouTube juga. Itu banyak yang bisa kita belajar mandiri, belajar sendiri tanpa ada batasannya waktu. Media pembelajaran juga dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata atau kunjung-kunjungan ke museum dan tempat wisata, tempat media pendidikan lainnya. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai kriteria penggunaan media pendidikan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan atau memilih media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat yaitu dengan cara memilih media yang tersedia di pasaran, yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran. Jadi sederhana namun efisien. Dan juga memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan dan juga yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Namun demikian juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran adalah situasi pembelajaran atau memperlihatkan bagaimana kecocokan media yang akan digunakan dari sudut kemampuan media itu menyampaikan komunikasi yang diinginkan. Jadi misalnya kita menggunakan proyektor atau menggunakan laptop, namun kita menggunakannya di desa yang tidak ada listrik, maka itu hanya sia-sia yang tidak berguna. Jadi kita harus juga bisa mengkondisikan apa yang media yang harus kita butuhkan pada suatu tempat juga. Mungkin seperti itu. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Namun demikian peran tenaga pengajar kepada peserta didik itu sendiri menentukan terhadap efektivitasnya juga penggunaan media dalam pembelajaran. Tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu, namun juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik, karena media juga itu termasuk ke dalam fasilitas. Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu untuk hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Kemudian pentingnya pemilihan media pembelajaran yaitu perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Hal inilah yang perlu kita kembangkan media pembelajaran dalam pendidikan. Kemudian juga bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Jadi dengan media kita bisa lebih peserta didik itu lebih mudah memahami terhadap materi yang diberikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada Ibu Husna Lufia MPD kami. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.